Di SMA Negeri 1 Kradenan, kami belajar penuh impian, merancang alat yang tepat guna untuk kemajuan masa depan kita. Dengan teknologi dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suyadi, Magister Pendidikan selaku fasilitator. Yang saya hormati pengajar praktik Bapak Febrian Abdiansa, Sarjana Pendidikan. Perkenalkan, saya Iftahul Farofil Anam dari SMA Negeri 1 Kradenan, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Grobogan. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik dengan tahapan praobservasi bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Eni Sofiati, Sarjana Pendidikan, guru mata pelajaran kimia SMA Negeri 1 Kradenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eka. Bu Eli, gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Eka. Alhamdulillah sehat luar biasa, Bu Nggih. Bu Eli, 2 hari yang lalu saya sudah menemui panjenengan, meminta izin kepada panjenengan bahwa saya akan melaksanakan supervisi akademik di kelas panjenengan, dan alhamdulillah kemarin panjenengan sudah menyetujui. Ya, betul, Pak. Nah, Bu Eli, pada saat supervisi akademik ini nantinya akan ada 3 tahapan, yaitu praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Untuk hari ini kita akan melakukan tahapan pertama, yaitu praobservasi. Saya berharap dari kegiatan praobservasi ini nantinya Bu Eli dan saya tentunya dapat berdiskusi bersama mengenai pembelajaran yang akan kita lakukan ketika observasi pada besok hari Senin, tepatnya tanggal 14 Oktober 2024 gitu. Baik, untuk pembicaraan ini menurut Bu Eli, harapannya apa dari perbincangan kita hari ini? Untuk perbincangan hari ini, saya berharap nanti pas pelaksanaan observasi pada saat hari Senin nanti berjalan lancar ya, Pak ya. Terus saya harapkan nanti ada masukan dari Pak Ifta sebagai observer saya untuk jadi bahan perbaikan saya di kemudian waktu, seperti itu, Pak. Siap, insya Allah, Bu. Nah, Bu Eli, berarti untuk pembelajaran besok Bu Eli mau mengambil materi apa gitu? Untuk tanggal hari Senin ya, Pak ya, tanggal 14 Oktober itu nanti kemungkinan saya sudah sampai materi sifat kognitif larutan, Pak. Oh, sifat kognitif larutan. Kalau boleh tahu, Bu Eli, tujuan dari pembelajaran tersebut apa nggih? Untuk rencananya tujuan pembelajarannya yaitu nanti melalui pengamatan, terus melalui tanya jawab, diskusi kelompok. Peserta didik dapat menganalisis sifat koligatif larutan serta mampu melakukan identifikasi terkait sifat koligatif larutan. Untuk besok, agar Bu Eli bisa menjelaskan tentang sifat koligatif larutan, tentunya ada persiapan nggih. Nah, apa Bu yang sudah dipersiapkan untuk pembelajaran besok? Untuk persiapannya sendiri, saya nanti akan membuat modul ajar, terus nanti mungkin media PowerPoint, terus menyiapkan video, dan mungkin ada LKPD juga bahan-bahan praktikum, Pak. Mantap Bu, berarti sudah mencakup atau sudah ada modul ajar Bu ya. Laptop tentunya juga ada, lalu media pembelajaran berupa PPT Bu ya, dan LKPD tentunya sudah lengkap nih. Nah, sekarang tentang strategi pembelajaran Bu Eli. Apa strategi pembelajaran yang akan besok Bu Eli terapkan? Untuk rencananya saya ingin menerapkan pembelajaran public based learning, Pak. Terus nanti ada penerapan budaya positif yang menciptakan lingkungan belajar yang berpihak kepada murid.
saya buat dengan murid-murid seperti itu. Juga nanti akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar murid di kelas saya. Kemudian saya juga akan menerapkan pembelajaran sosial emosional yang saya integrasikan dalam pembelajaran gitu Pak. Wah, sangat mantap Bu. Berarti nanti Bu Eli akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran akademik, tentunya dengan materi sifat kualitatif larutan. Tadi Bu Eli sudah mengutarakan bahwa sudah menyiapkan sekian persiapan, antara lain modul ajar, laptop tentunya, dan juga media pembelajaran dan LKPD. Nah, ada tidak kekhawatiran panjenengan dalam melakukan pembelajaran? Mungkin gini Pak, karena kan saya butuh LCD proyektor ya, terus saya butuh menyalakan video, mungkin saya khawatirnya itu mungkin mati lampu seperti itu ya Pak ya. Terus nanti kan ada di situ di 12.1 kan ada 36 siswa. Nah saya khawatirnya nanti tidak sesuai target itu loh Pak waktunya. Kadang kan kita sulit mengendalikan anak-anak seperti itu Pak. Oke, betul Bu, memang betul sekali. Kadang anak-anak itu karena terlalu asiknya, jadi sampai jam istirahat pun masih ada pelajaran yang belum selesai ya. Bu Eli, untuk meminimalisir dari kekhawatiran tadi, kira-kira Bu Eli dari yang pertama tentang listrik, kemudian takut tidak bisa memanajemen waktu dengan baik, itu apa kiranya yang akan Bu Eli lakukan untuk mengantisipasi itu semuanya? Mungkin saya akan bantuan Pak Nan ya untuk menyiapkan genset untuk misalnya ada kendala mati lampu, terus untuk kendala tentang waktu, manajemen waktu, mungkin saya akan berusaha manajemen waktu saya dan nanti mempersiapkan anak-anak agar pembelajarannya bisa maksimal seperti itu Pak. Oke, persiapan Bu Eli ini sudah mantap sekali, sampai sedia segala Bu ya. Ya, pinjam sekolah Pak. Oke ya. Ya nanti pas pembelajaran berdiferensiasi tiba-tiba listrik kok mati, ya nanti bagaimana untuk PowerPoint maupun videonya begitu gitu ya. Betul Pak. Berarti untuk pembelajaran besok Bu Eli kira-kira membutuhkan bantuan siapa saja? Ya mungkin saya izin Pak Kepala Sekolah dulu untuk meminjam genset tadi ya Pak ya. Terus meminta tolong Pak Nan untuk mempersiapkan genset sama meminta tolong pada siswa untuk mengambil sound di ruang kantor untuk dibawa ke kelasnya. Oke, itu sudah bagus Bu Eli. Dari beberapa rencana yang sudah panjenengan buat, rencana-rencana itu tentunya perlu komitmen yang kuat. Nah, kira-kira apa tuh komitmen panjenengan? Gini Pak, saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran semaksimal mungkin dan mungkin menyenangkan juga bermakna untuk anak-anak seperti itu. Mantap ini. Berarti pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna nantinya pasti akan sangat bermanfaat dan berpengaruh bagi murid ya. Bu Eli, tidak terasa ini kita sudah di ujung diskusi. Tidak terasa tuh waktu begitu cepat. Pertanyaan terakhir Bu, yang akan saya tanyakan kepada panjenengan, bagaimana perasaan Bu Eli setelah kita berdiskusi pada hari ini tadi? Gini ya Pak ya, tadi kan sebelum diskusi saya kan belum punya gambaran-gambaran besok mau seperti apa, tapi setelah diskusi ini saya merasa lebih lega, lebih bersemangat lagi dan lebih paham lagi besok saya tuh mau mempersiapkan apa saja seperti itu Pak. Jadi saya justru tahu dari percakapan seperti itu. Oke, mantap Bu ya, sesuai dengan ekspektasi kita tentunya Bu ya. Oke, sekian Bu Eli. Terima kasih atas waktunya. Semangat untuk besok. Semoga observasi kelasnya berjalan dengan lancar dan tidak ada suatu hambatan apapun. Terima kasih Pak. Oke Bu, terima kasih. Sekian, bisa kita sambung besok lagi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Bapak, silakan pimpin doa. Mulai. Selesai. Ya, selamat siang ya. Udah siang ya, jam berapa ini? Iya, setengah 11. Sudah siang. Biasanya jamnya Bu Eri pagi ya? Iya, tidak apa-apa. Apakah hari ini ada yang izin? Bentar, saya tulis di jurnal dulu ya. Siapa yang izin? Askia Ulin, kenapa ini ya? Sakit. Terus ada selain Askia ada yang izin lagi? Oh, Satrio. Satrio kemana? Lagi spend. Pasku. Persiapan lomba ya. Menang ya. Nah, sudah tahu hari ini materi kita apa? Iya, sudah pernah belajar sifat poligatif lautan? Sudah. Ada apa aja sifat poligatif lautan? Iya, terus? Iya, terus? Iya, jadi ada berapa? Kok 3? Satunya lagi apa? Iya, penurunan tekanan uap. Nah, tapi hari ini nanti ada dua yang akan kita pelajari, yaitu apa dan apa? Iya, betul sekali. Nah, untuk tujuan pembelajarannya mungkin ada yang ingin membacakan salah satu, bisa angkat tangan. Siapa yang ingin membacakan tujuan pembelajaran hari ini? Boleh? Siapa? Ayo, gak usah malu. Biasanya gimana lah ya kan ya? Tujuan pembelajaran melalui pengamatan, tanya jawab, dan diskusi kelompok. Peserta didik dapat menganalisis sifat poligatif lautan serta mampu melakukan identifikasi terkait sifat poligatif lautan. Benar sekali, untuk hari ini kita akan jadi gini, nanti ada video praktikum ya, kalian mengamati video praktikum itu, jadi dari pengamatan, dari tanya jawab, dari diskusi. Nah, kalian dapat menganalisis yang namanya sifat poligatif lautan gitu ya. Nah, sebelum kalian mengikuti pembelajaran pada siang hari ini, silakan buka WA group kalian, kerjakan quiz test. Berapa ya? 2 menit cukup? 5 menit ya, oke. Silakan kalian kerjakan quiz testnya dulu. Masih ada ya linknya? Apa kirim ulang? Kirim ulang, ya sebentar. Masih ada? Kalau yang masih ada, tolong di-share ke temannya. Nah, yang free test, jangan salah klik ya. Kenapa? Aksesnya dibatasi? Bisa, ada yang bisa. Jadi pakai wifi. Kalau pakai data bisa. Oh, tolong share mas. Ada yang sudah, ada yang belum. Biasa ya kalau mengerjakan quiz ya gitu. Yang free. Tolong literasinya ya. Sebenarnya kalian ngajak guyon. Bilangnya free test, tapi di post test. Post testnya nanti setelah
gantian. Di-share lagi. Tolong yang itu yang bisa buka linknya di-share ulang. Bisa di-share ulang. Iya. Iya. Cuma lipstick mulu. Kalau pretest itu sepengetahuannya kalian, ya. Kalau pretest boleh nilainya sedikit, bisa ya bagus, bisa ya bagus. Tapi kalau post-test itu ya yang harus bagus, itu post-test ya. Ada yang sudah mungkin soalnya susah apa gampang-gampang? Oh iya, itu sih kayak gitu. Gampang gitu loh. Dapat berapa? Sedikit. Ada yang sudah, ada yang belum. Menunggu temannya ya, sebentar ya. Oke. Nadia dapat berapa, Nak? Gak apa-apa, bagus itu. Nanti naik postas harus dapat 100 ya. Willy nggak mau menit ya, sudah berapa menit tadi? Bentar lagi ya, 1 menit lagi. Oh ya, tenang dulu. Gak apa-apa, nanti yang postasnya yang harus banyak lo ya, naik lo ya. Prioritas dapat sedikit gak apa-apa. Nanti ketika setelah pembelajaran, nah harus banyak nilainya. Sudah? Kalau sudah diletakkan HP-nya, silahkan. Ada yang belum? Iya, kirim lah. Lalu gimana? Nanti nggak keluar nilainya. Kalau sudah, silahkan perhatikan di depan. Tadi dari pertanyaan pretest. Nah, dari pertanyaan pretest. Nah, sebelum kita mulai masuk ke materi, nah yang pertama, apakah kalian tahu dulu pembuatan es krim puter atau es lontong itu loh? Tahu. Tahu nggak sih kalau itu pakai garam? Di mananya garamnya? Di es batunya, pintar. Terus yang pertama nih pertanyaannya, apakah fungsi garam dalam pembuatan es krim? Tahu nggak kira-kira? Buat apa? Nah, bener nggak sih itu menurunkan titik beku? Sudah membuktikan? Sudah diukur suhunya? Sudah diukur pakai termometer? Belum. Nah, nanti kita lihat ya di praktikumnya atau videonya. Yang kedua, kira-kira kalau tidak memakai garam apa yang terjadi? Cuma dingin. Nah, terus yang ketiga, kalian pernah memasak air sampai mendidih? Suhunya berapa kira-kira? Nggak diukur. Kalau air itu mendidih pada suhu berapa? Iya. Nah, ketika masak sayur kan pakai garam ya. Kira-kira suhunya sama
yang pertama, bukan tulisannya, tetapi warnanya. Bareng-bareng, kelompok satu, yang lain diem. Kelompok satu yuk. Yang keras. Kuning, merah, biru, hijau. Ya, betul ya? Betul. Tepuk tangan. Mungkin ada yang ingin mengajukan kelompok berapa ini? Baris kedua. Ya, kelompok dua, oke. Baris kedua harus kompak nih, baris bareng. Ayo, hitungi. 1, 2, 3. Merah, kuning, hijau, biru. Bener? Bener, tepuk tangan. Saya hafal biasa. Yang baris ketiga berarti kelompok 3. Nah, silakan dihitungi biar kompak. 1, 2, 3. Hijau, biru, merah, kuning. Betul? Betul. Tepuk tangan. Nah, ini biar apa? Biar kalian fokus kembali pada pembelajaran. Gitu ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu kalian mengamati video praktikum. Bentar, suaranya saya sambungkan dulu di speaker. Silakan untuk diperhatikan ya. Militer aku ada 19 kimia, dipanaskan di atas 10 cm. Masukkan termometer dan lihat suhunya. 100 mililiter aku ada 19 kimia, dipanaskan di atas 10 cm. Masukkan termometer 100 mililiter aku. Sebentar, suaranya jelas nggak? Apa harus disambungkan ke sana? Apa sudah jelas? Sudah jelas. Ya udah, kalau sudah jelas kan nggak usah tak ulangi lagi. Aku ada 19 kimia, dipanaskan di atas 10 cm. Masukkan termometer dan lihat suhunya. 96 derajat Celcius. Dalam video ini diasumsikan tekanan ruang kurang dari 1 atmosfer, sehingga bahan murni mendidih di bawah suhu 100 derajat Celcius. Percobaan kedua dimulai dengan melarutkan 1 sendok NaCl ke dalam 100 ml aquanet di dalam gelas minyak. Kemudian, larutan yang terbentuk dipanaskan di atas bunsen hingga mendidih. Masukkan termometer dan lihat suhunya. Larutan mendidih pada suhu 97,04 derajat Celcius. Bagaimana videonya? Sudah kalian mengetahui tadi berapa titik didihnya Aquades? Sudah. Terus setelah dikasih garam, sudah tahu titik didihnya berapa? Nah, selanjutnya video kedua ya.
Bagaimana suhu es batu? Ya, suhunya 0 derajat Celcius. Kemudian, apakah yang terjadi jika ditambahkan dengan garam? Apakah suhunya akan turun atau tidak? Setelah ditambahkan garam ke dalam es batu, kemudian kita aduk, kemudian kita ukur kembali suhunya. Apa yang terjadi? Apakah suhunya turun? Kita menggunakan termometer untuk mengetahuinya. Setelah mengukur suhu dengan termometer, ternyata suhu es batu yang telah ditambahkan garam menjadi di bawah 0 derajat Celcius. Itu menandakan bahwa pertama, sudah tahu tadi suhunya berapa es batu? Sudah. Terus ketika ditambahkan garam sudah tahu suhunya? Naik apa turun? Nah, ini nanti jadi pembahasan kalian untuk mengisi LKPD. Sudah dapat LKPD-nya? Sudah dibagi kelompok 1 sampai 6? Sudah, silakan didiskusikan dengan kelompoknya dan diisi LKPD-nya. Tadi untuk untuk kalian mungkin ingin memutar video lagi, sudah saya kirimkan linknya di grup kalian ya, untuk link YouTube-nya. Terus, nah silahkan kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari video seperti itu ya, sudah ada di LKPD. Silahkan kalian catat di situ, dijawab pertanyaannya. Untuk diskusinya berapa menit? 5 menit? Ya, cukup? Apa kurang? 10 menit? Ya, kurang? Itu nanti dianalisis, setelah itu disimpulkan. Nah, dihubungkan dengan sifat koligatif larutan. Gitu ya. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Kalian, nah di sini ada pertanyaan. Pada suhu berapa aqua desa mendidih? Gitu ya. Nah, jika ingin memutar ulang, kalian bisa memutarnya lewat YouTube. Nah, linknya sudah saya kirimkan di grup kalian. Terus kalian tinggal mencatat, setelah itu dibahas, setelah itu disimpulkan. Tadi ya, amati video 1 dan video 2, lalu berdiskusi dengan anggota kelompok dan tuliskan data dari video tadi ya. Misalnya kok kalian ingin membuat poster, boleh. Ingin hanya mengisi LKPD untuk dipresentasikan, boleh ya. Nanti juga ada yang misalnya kok ingin praktikum langsung di depan juga boleh. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin kelompok mana yang nanti ingin presentasi langsung di depan? Kelompoknya Nadia. Oke. Untuk yang mau membuat poster, kelompok mana? Oke, kelompoknya Nina. Untuk yang praktikum langsung? Oke. Ada 3 ya nanti ya yang maju ke depan untuk presentasi mulai tadi mengenai video 1 dan video 2. Silakan mulai bekerja kelompok dan dituliskan informasinya di LKPD. Kalau bingung bisa tanya ya, tidak usah malu koyok biasanya ya, biasanya harus duduk tanya gitu ya.
menit lagi. Kelamaan dari waktu. Nanti waktunya habis. Belum, masih berdiskusi. Ya, tak tambahin 5 menit lagi cukup. Ya, tak muter lagi, tak konfirmasi jawaban kalian sebelum presentasi. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Kelompok mana dulu ini yang mau presentasi? Tak kalahkan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kurang sedikit. Ya wes, 2 menit lagi. Kelompok 1 menit. Ya, tak ditunggu lagi. Nanti ketika ada tempatnya presentasi di depan, kelompok lain boleh bertanya. Paham? 1 atau 2 penanya. Coba yang biasanya isi tanya ya. Kalau ada salah satu yang kelompok yang menanggapi, gitu ya. Paham?
kelompok berapa dulu ini yang mau maju? Kelompoknya Nadia ya, dipersilahkan untuk maju. Yang lain tanya ya, nggak usah malu, nggak usah takut sama Nadia. Nadia sudah tak jinazah, ya Nadia, nggak galak ya. Ayo silakan dirapikan dulu bajunya. Nanti seperti biasa perkenalan anggota kelompok dulu, baru mempresentasikan LKPD-nya. Ini mic-nya. Yang lain teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok kami ingin mempresentasikan sifat koligatif larutan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Antonia Yusprita, absen 20. Perkenalkan, nama saya Mona Putri Rahmanto, nomor absen 19. Perkenalkan, nama saya Naya Putri Aiza, absen 23. Perkenalkan, nama saya Siti Mutafida, absen 31. Perkenalkan, nama saya Lerita Putri Agustin, absen 17. Perkenalkan, nama saya Agus Prasetya, absen 1. Jadi yang pertama kita akan membahas video 1. Linknya bisa dibuka di HP masing-masing ya. Saya bacakan. Pada suhu berapa Aquades mendidih 96 derajat Celcius. Pada suhu berapa Aquades ditambah NaCl mendidih 97,4 derajat Celcius. Bagaimana titik didih Aquades sebelum dan sesudah diberi NaCl? Suhu Aquades sebelum diberi NaCl adalah 96 derajat Celcius. Setelah diberi NaCl, suhu Aquades naik menjadi 97,4 derajat Celcius. Jadi yang kedua saya akan membahas mengenai video 2. Untuk pertanyaannya, berapakah suhu es batu? Suhu es batu adalah 0 derajat Celcius. Berapakah suhu es batu ditambah garam dapur? Jawabannya adalah min 6 derajat Celcius. Bagaimana suhu es batu sebelum dan setelah ditambah garam dapur? Suhu es batu sebelum ditambah garam adalah 0 derajat Celcius. Setelah ditambah garam, suhu es batu turun menjadi min 6 derajat Celcius. Untuk kesimpulannya, yang pertama adalah penambahan garam NaCl ke dalam air murni Aquades menyebabkan kenaikan titik didih. Artinya, air garam akan mendidih pada suhu yang tinggi dibandingkan air murni. Hal ini terjadi karena garam membuat molekul air lebih sulit lepas ke udara. Garam juga membutuhkan lebih banyak panas atau kalor untuk mendidih. Jika jumlah relatif zat terlarut meningkat dalam pelarut, titik didih juga meningkat. Kesimpulan yang kedua, penambahan garam ke dalam es batu menyebabkan penurunan suhu es batu. Hal ini menunjukkan bahwa garam dapat menurunkan titik beku suatu zat. Disebabkan oleh partikel-partikel garam dapat mengganggu kestabilan ikatan hidrogen air yang ada pada fase zat dapat atau es batu. Kemudian partikel garam mendekat ikatan hidrogen pada es batu, sehingga ikatan-ikatan di permukaan es batu akan lepas pada pembuatan es batu mencair. Penurunan titik beku dianggap sebagai fenomena koligatif karena jumlah partikel zat terlarut dalam larutan menyebabkan titik beku turun. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, Fania. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fania Bagiati, nomor absen 35. Izin bertanya, sebutkan penerapan titik beku dalam kehidupan sehari-hari. Izin menjawab pertanyaan dari Fania. 1. Pembuatan es krim putar. 2. Penggunaan garam dapur untuk mencairkan satu di jalan raya. 3.
ditambahkan glikol pada radiator mobil. Oke, terima kasih semua. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengkonfirmasi dari kelompok 2 tadi, ketika ada pertanyaan di LKPD bagaimana gitu ya, tolong dijelaskan, bukan hanya dari praktikum. Jadi bagaimana? Nah, kayak kalian tanya teman-temannya mengenai info-info terkini itu loh, ya. Tadi kurangnya di situ, bisa diperbaiki ya. Selanjutnya yang mau maju kelompok, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianina Al-Khalifi, nomor absen 2. Saya Umi Arifia Nurkazana, absen 34. Saya Laila Zalatul, absen 16. Saya Devita Matasila, absen 13. Saya Anissa Bujustari, absen 5. Saya Nandika Budiarto, absen 15. Di sini kelompok kami akan menjelaskan poster mengenai sifat koligatif larutan, kenaikan titik didih dan penurunan titik didih. Pertama akan dibacakan oleh Tujuan pembelajaran melalui pengamatan, tanya jawab dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis sifat koligatif larutan serta mampu melakukan identifikasi terkait sifat koligatif larutan. kenaikan titik didih. Berdasarkan gambar tersebut, aquarius yang ditambahkan garam dapur dapat menaikkan titik didih karena garam membuat air lebih sulit menguap. Kesimpulannya adalah titik didih larutan selalu lebih tinggi dari titik didih pelarut umumnya karena disebabkan adanya partikel zat terlarut dalam larutan yang mencegah terjadinya peristiwa penguapan partikel pelarut. Kesimpulannya adalah adanya molekul-molekul pelarut sulit berubah menjadi fase cair karena pergerakan partikel pelarut dihalangi oleh partikel terlarut. Dengan demikian, larutan akan membeku pada suhu yang lebih rendah dibanding titik beku pelarut murni air. Penurunan titik beku. Data pengamatan. Berdasarkan gambar tersebut, es batu yang ditambahkan garam dapat menurunkan titik bekunya karena garam mengganggu ikatan hidrogen antara molekul-molekul air. Penurunan suhu terjadi karena titik beku larutan garam lebih rendah dari titik beku larut alami. Itu dia penjelasan mengenai sifat koligatif larutan, kenaikan titik didih dan penurunan titik beku dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Bidul Mariawati, absen 12. Mengapa penambahan garam pada es batu dapat menurunkan titik beku? Terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab pertanyaan dari Yoma. Adanya molekul-molekul pelarut sulit berubah menjadi fase cair karena pergerakan partikel pelarut diharapkan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
jadi diajarkan pada kelompoknya. Ya, nanti lain kali ketika kalian mau presentasi poster, ini untuk semuanya ya, bukan untuk kelompok satu saja. Itu posternya itu dihadapkan kepada teman-teman, gitu ya. Paham untuk kelompok satu? Ya. Untuk selanjutnya kelompok 3 ya, berarti terakhir ya. Persiapan dulu ya. Berarti tinggal kelompok 3 ini ya yang maju ya. Sudah siap kelompok 3? Bagaimana presentasinya? Mau seperti apa nanti? Langsung praktek ya? Betul? Ya silakan maju. Untuk praktek nanti silakan dijelaskan ya. Yang lain tolong menyimak ya. Sambil menanggung pertanyaan untuk ditanyakan kepada kelompok 3. Siapa dulu nih yang mau menjelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mencoba untuk eksperimen mengenai
2, termometernya udah berhenti pada suhu min 6 derajat Celcius. Jadi terbukti yang ada di video tadi adalah benar. Kesimpulannya yang didapat adalah bahwa penambahan garam pada es batu dapat menurunkan titik beku es batu. Jadi di percobaan pertama kan tadi kan nggak ada garamnya, itu suhu berhenti pada suhu 0,5 derajat, sementara pada percobaan kedua itu berhenti pada min 6 derajat Celcius. Jadi es batu yang ditambah dengan garam itu, garam yang ditambahkan pada es batu itu dapat menurunkan titik beku karena garam dapat mengganggu ikatan hidrogen yang ada pada es batu. Terima kasih atas pertanyaan dari Kayla. Izin menjawab. Karena partikel-partikel garam dapat mengganggu kestabilan ikatan hidrogen air yang ada pada fase gas padat atau es batu. Kemudian partikel garam mendesak ikatan hidrogen pada es batu sehingga ikatan di permukaan es batu akan lepas yang dapat membuat es batu cair. It's time to have second break. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi presentasinya dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalian luar biasa sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Biasanya muridnya kalian. Sekali lagi. Biar semangat lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 1. Ya, masih fokus ya, tepuk tangan. Nanti semangat ternyata seperti biasa kalian kelas ini powerful ya. Nah, saya sekarang ingin mengkonfirmasi tadi jawaban dari kalian semua. Nah, kita bahas bareng-bareng tadi dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang pertama dulu tadi pada suhu berapa keluar gas mendidih? Berapa tadi? 96 derajat Celcius. Betul? Betul. Lalu ketika dikasih garam dapur, suhunya jadi berapa? Nah, pertanyaan yang ketiga, dari 96 ke 97,04, apa yang terjadi? Iya, berarti kenaikan titik didih. Kenapa kok garam dapur bisa menaikkan titik didih? Karena macet. Ya, karena iya, ada garam dapur atau ada zat larut. Nah, sehingga suhunya menjadi naik. Betul, gitu ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Saya lanjutkan ke percobaan kedua atau video 2. Berapakah suhu es batu? Berdasarkan video. Lalu es batu ditambah garam. Tadi juga sudah dibuktikan oleh kelompok 3. Tapi ada perbedaan sedikit tadi untuk kelompok 3. Suhunya 0,5 dan minus 6. Ya, betul. 0,5 ada sedikit perbedaan dalam praktikum itu sudah biasa ya, tak? Karena tidak sesuai teori gitu ya. Tidak apa-apa, mungkin karena suhunya di lingkungan terlalu panas sehingga mempengaruhi titik beku es batu.
menjadi suhunya minus. Kenapa tadi? Iya, ternyata es batu itu punya yang namanya ikatan hidrogen. Nah, diganggu kestabilannya oleh badan dapur sehingga suhunya menjadi turun atau menjadi minus gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan dari penurunan titik beku? Kayak diem, bingung? Ini diem bingung apa diem mudeng ini? Paham? Alhamdulillah. Nah, sekarang tadi kesimpulannya bagaimana sifat koligatif untuk titik didih? Bagaimana ini kita menyimpulkan nih? Bagaimana tadi kesimpulannya? Jika jumlah relatif zat terlalu meningkat dalam pelarut, titik didih juga meningkat. Betul sekali, ada zat terlarut. Zat terlarutnya tadi berupa garam dapur. Zat terlarut itu membuat larutannya menjadi suhunya atau titik didihnya meningkat. Sesuai ya. Nah, untuk yang titik beku, bagaimana tadi titik bekunya? Menyebabkan titik beku gugur. Partikel zat terlarut atau garam dapur ya tadi ya membuat suhunya turun gitu. Sudah paham ya? Nah, sekarang kalian mengerjakan pos tes. Sudah 100 ini karena sudah paham. Berapa waktunya? Naik pos ini biasanya lebih sebentar ini, 2 menit cukup. Langsung bisi-bisian buka link. Berapa ya? Bisa dibuka linknya? Bisa. Ayo, nilainya harus lebih bagus. Nanti tak cek ini. Yang post-test. Bisa, ada yang mungkin trouble, bisa angkat tangan. Sudah selesai? Sudah. Oh, sudah. Nilai data dewe. Yakin dapat 100 nih? Oh, kalau terlihat nilainya dapat 100. Alhamdulillah. Tadi tesnya berapa tesnya? 70. Ingat berapa nih? 80. Yang kita sampai yang tes.
Sudah dikirim semua. Bisa lihat nilainya? Bisa. Dapat berapa? Satu. Alhamdulillah. Berarti kalian paham mengenai materi apa tadi? Sifat koligatif larutan. Nah, selanjutnya ini bagian yang terakhir dari pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Iya. Oh, bahagia. Alhamdulillah. Seru gak tadi? Seru. Terus sudah paham materinya? Alhamdulillah. Nah, terakhir untuk menutup pembelajaran hari ini kita berdoa ya, sebagai rasa syukur kita sudah melalui pembelajaran hari ini dengan lancar, gitu ya. Silakan dipimpin doa salah satu. Kita duduk siap gerak. Mulai. Terima kasih kembali, tetap semangat untuk pembelajaran berikutnya. Berarti materi berikutnya follow-in ya. Dipersiapkan seperti biasa, nanti tak kirim materinya di WA grup kalian ya mengenai materi selanjutnya. Tetap semangat untuk lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Weli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irfan. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan observasi bunyi kemarin. Alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar dan tidak mati lampu bunyi. Enggak mati. Oke, jadi langsung saja. Beli bisa ceritakan tadi apa yang sudah dilakukan ketika pembelajaran di kelas. Iya Pak, untuk kegiatan pembelajaran di kelas yang sudah saya lakukan, yaitu yang pertama saya menanyakan kabar anak-anak, terus kemudian saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Saya juga sudah menerapkan budaya positif, yaitu menyampaikan kesepakatan kelas, juga melaksanakan mindfulness untuk meningkatkan mood anak-anak. Saya juga sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Saya bagi siswa berdasarkan kesiapan belajarnya, kemudian juga menutup kegiatan, mengevaluasi, lalu ada refleksi pembelajaran yang saya lakukan. Mantap, sampai mantap ini. Ketika tadi saya observasi, saya lihat memang betul sudah melakukan pengamatan. Wah, ini sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang kemarin dibuat dan sudah runtut sekali, baik di kegiatan pembuka awal sampai kegiatan penutup. Tapi Bu Eli, di setiap kita melakukan pembelajaran tentunya pasti ada yang kurang. Kok ini belum tercapai misalnya seperti itu. Bisa diceritakan Bu Eli apa yang sudah tercapai dan apa yang belum tercapai sesuai dengan rencana yang sudah dipaparkan kemarin ketika kita melaksanakan kegiatan observasi. Ya kemarin kan rencananya saya kan menerapkan pembelajaran problem based learning terintegrasi pembelajaran berdiferensiasi berbasis social emotional learning ya Pak ya. Terus ketiga-tiganya sudah terlaksana sih Pak. Menurut saya pribadi ini belum maksimal. Contohnya pas penerapan pembelajaran berdiferensiasi itu murid-murid masih masih agak ribet seperti itu ya. Kemudian juga pas manajemen waktunya kurang maksimal. Terus pada saat siswa mengerjakan LKPD juga pas
refleksi, anak-anak juga masih malu-malu dalam mengungkapkan refleksi seperti itu, malu-malu dalam mengungkapkan pendapatnya. Terus mereka juga masih kurang percaya diri dan mungkin menurut saya ini masih kurang maksimal. Oh gitu Bu. Berarti tadi sebetulnya sudah bagus Bu, sudah bagus sekali. Cuma memang ada sedikit yang belum tercapai, tapi sudah dijelaskan barusan Bu Eli. Sebetulnya anak ini maksudnya sangat tertarik dan aktif, tapi malah anak seperti itu Bu, kebablasan karena suaranya yang keras mengganggu yang lain. Maka dari kendala itu, untuk pembelajaran selanjutnya kita berupaya untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi. Maka kira-kira apa tindak lanjut Bu Eli yang akan dilakukan? Mungkin tindak lanjut saya mungkin lebih memanajemen waktu lagi, lebih bisa mengatur waktu lagi, terus lebih anak-anak agar percaya diri, terus juga tapi tidak melampaui batas seperti itu Pak. Mungkin lebih maksimal lagi dalam belajar. Akan Ibu mulai lakukan kapan ini? Mungkin akan saya laksanakan nanti ketika saya mengajar di kelas 12 Oke, bravo, mantap sekali Bu Eli. Dari tahapan supervisi akademik, alhamdulillah ini sudah kita laksanakan semua. Baik, mulai dari observasi yang kita lakukan kemarin, hari ini observasi, dan terakhir kita sudah melakukan pasca observasi. Alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Bagaimana perasaan Bu Eli setelah melewati sekian tahapan tadi? Ya, alhamdulillah ya Pak ya. Kalau perasaan saya pribadi ya saya lega, sudah terobservasi, sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sudah melaksanakan pembelajaran di kelas. Ya harapannya nanti lebih baik lagi Pak. Baik, Bu Eli, kegiatan supervisi akademik sudah kita lakukan semua tahap demi tahap, dan terlaksana dengan baik dan lancar. Saya pribadi berharap semoga kegiatan supervisi akademik ini mampu menjadikan kita tentunya bersama-sama saling kolaborasi menjadi guru yang lebih baik lagi, terutama mengembangkan kompetensi kita dalam mengajar, sehingga kita menjadi seorang guru yang selalu dinantikan, dirindukan oleh murid kita, dan menuntun siswa untuk mencapai kebahagiaan sesuai dengan kodratnya tentunya. Ngoten Bu Eli, terima kasih sudah membersamai dan sudah bersama-sama diskusi dengan saya mulai dari pra observasi sampai tahapan pasca observasi. Terima kasih banyak atas waktunya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.